Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di kelas metodologi. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang kesimpulan. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan mengutip dari teori Hayati pada tahun 2019. Kesimpulan merupakan suatu gagasan yang tercapai di dalam sebuah pembahasan dan memuat sintesis dari poin-poin pembahasan. Dan hal ini juga ditentukan dari ide-ide pemikiran mengenai suatu hal yang dicari tahu mengenai kebenaran dan kondisinya. Dalam hal ini biasa dipakai dalam penelitian mencari tahu mengenai suatu hal yang penting. Dan kesimpulan merupakan suatu penegasan akhir mengenai hasil dari apa yang telah dibahas. Nah, tentu kita juga perlu untuk mengetahui mengenai tujuan dari kesimpulan. Merujuk dari teori yang disampaikan oleh Handayani pada tahun 2019, kesimpulan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca agar secara tepat dapat mengetahui hasil akhir yang diperoleh dari suatu penelitian. Nah, selain itu, menurut kami juga bahwa kesimpulan memiliki tujuan untuk menegaskan di bagian terakhir mengenai apa yang sudah dibahas, sehingga membuahkan hasil dan menggambarkan apa yang telah disepakati melalui suatu proses pembahasan atau penelitian yang dilakukan. Ada 5 jenis kesimpulan. Yang pertama adalah perbandingan atau comparison. Nah, sesuai dengan namanya, bahwa kesimpulan ini mengandung perbandingan di antara kedua elemen, di mana elemen yang satu dengan elemen yang lain saling dibandingkan. Nah, indikator untuk menentukan kesimpulan jenis perbandingan ini antara lain menggunakan kata-kata seperti lebih baik daripada, lebih sehat daripada, atau lebih berguna daripada, dan kata-kata lain yang bersifat untuk membandingkan. Jadi dari kata-kata tersebut kita dapat menentukan atau kita dapat mengindikasi bahwa suatu kesimpulan tersebut merupakan jenis kesimpulan perbandingan. Yang kedua adalah jenis kesimpulan sebab akibat. Nah, jenis kesimpulan ini menjelaskan tentang hubungan yang saling mempengaruhi atau terdapat hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga adalah jenis kesimpulan penilaian atau assessment. Nah, kesimpulan dengan jenis penilaian ini terjadi jika seseorang peneliti atau arguer itu memberikan suatu nilai atau value yang bersifat subjektif terhadap sesuatu. Yang keempat adalah jenis kesimpulan rekomendasi atau recommendation. Nah, dalam jenis kesimpulan ini menjelaskan atau memaparkan tentang metode atau cara serta salah satu tindakan yang baik. Maksudnya di sini memberikan tawaran terhadap suatu tindakan supaya memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kelima adalah prediksi atau prediction. Nah, prediksi ini berisi tentang pendapat seorang peneliti tentang sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, baik dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di mana si peneliti ini meyakini dan percaya bahwa sesuatu akan terjadi ataupun tidak akan terjadi di waktu yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 tipe penyimpulan. Nah, yang pertama, penyimpulan langsung, di mana penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang bergerak dari suatu premis menuju suatu kesimpulan. Nah, premis menurut Maran adalah dasar pemikiran atau data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Jadi, kesimpulan secara langsung merupakan kesimpulan yang diambil tanpa pembuktian. Contohnya, jika 1 adalah anggota bilangan asli benar, maka 1 bukan bilangan asli adalah salah. Yang kedua yaitu penyimpulan tidak langsung, di mana penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari 2 atau lebih premis. Nah, kesimpulan ini disebut dengan kesimpulan tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dari media yang disebut dengan term antara atau term tengah, biasa disimbolkan dengan huruf M. Selain itu, ada hukum-hukum yang berlaku pada penyimpulan tidak langsung. Yang pertama yaitu, jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Yang kedua, jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi dapat juga benar.
Yang ketiga, jika kesimpulan salah, maka premis-premis salah. Yang keempat, jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar tetapi dapat juga salah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik kesimpulan yang baik dan yang benar. Jadi kesimpulan itu dapat dibuat di dalam bentuk paragraf ataupun di dalam bentuk per poin. Nah, yang pertama, pesan yang ingin disampaikan di dalam kesimpulan itu kepada pembaca harus sesuai dengan ide pokok, kata kunci dari apa yang sudah kita bahas, dan harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kita. Jadi tidak boleh lepas dari konteks tujuan penelitian atau rumusan masalah yang kita buat, melainkan harus menjawab dari hal tersebut. Dan yang kedua yaitu kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti. Jadi sebelum kita membuat kesimpulan, tentunya kita akan membuat latar belakang masalah, pembahasan, dan meneliti atau mengumpulkan data-data. Nah, dari situlah setelah sudah terkumpul semua, kita baru membuat kesimpulan untuk memperlengkapi pembahasan bagi kita, kesimpulannya seperti apa, inti dari pembahasan kita. Nah, yang ketiga harus menggunakan bahasa yang baku, yang efektif dan mudah dipahami. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, ataupun kita dapat menggunakan PUEB sebagai standar untuk membuat sebuah kalimat tersebut. Nah, yang keempat yaitu berisi pokok pembicaraan dan tidak berbelit-belit, tidak mengambil dari buku-buku atau mengkopinya secara langsung dari buku ataupun jurnal yang sudah dibuat oleh orang lain ataupun dari pembahasan kita, melainkan dapat menggunakan bahasa sendiri, singkat, padat, dan jelas, karena kesimpulan itu merupakan sebuah jawaban, ringkasan, hasil atau inti dari pembahasan kita. Supaya kita lebih memahami kesimpulan yang baik dan benar itu seperti apa, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Adapun langkah-langkah dalam menyusun sebuah kesimpulan, yang pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kedua, penulis harus dapat menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada sebuah kesimpulan tertentu dari penulisan tersebut. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu dalam menyusun kesimpulan, penulis harus menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan tersebut secara teoretik maupun secara praktis. Gitu.